Hai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, akan memperkenalkan diri. Nama saya Puji Lestari dari SD Negeri 2 Pemuteran. Nama saya Made Arjana dari SD Negeri 2 Pemuteran. Dan nama saya IKD Agus Setiawan dari SD Negeri 3 Pemuteran. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Guru penggerak hebat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Astungkare kabar saya hari ini sangat baik Bu Puji. Nah, bagaimana dengan Bu Puji kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga baik Pak Agus. Baik Pak Agus. Pak Agus, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Agus ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Lalu pada rubrik itu Pak Agus akan melakukan coaching ya. Dalam coaching itu coach dan coachee saya akan amati dan saya akan nilai dengan sesuai dengan rubrik penilaiannya. Lalu Pak Agus juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan coachee itu bagaimana cara merespon pertanyaan dari Pak Agus. Baik, nah jangan lupa juga Pak Agus ya, pada saat coaching Pak Agus harus menggunakan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Pak Agus, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Agus kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Bu Puji ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Puji ya, yaitu dengan kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Ya baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak Agus ya, bagaimana menurut Anda tingkat kemampuan dalam coaching hari ini Pak Agus? Ya, saya percaya Bu Puji ya, karena peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna nantinya dalam proses coaching, seperti itu. Ya baik Pak Agus. Nah yang terakhir ya Pak Agus ya, dalam proses coaching indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan yaitu dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan dalam permasalahan itu, Bu Puji. Oh baik Pak Agus. Nah itu terakhir pertanyaan saya Pak Agus. Demikian dulu ya pra-observasi saya. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coachingnya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Made? Kabar baik Pak Agus hari ini. Bagaimana Pak Agus kabarnya? Astungkar Pak Made, kabar saya sangat baik. Ya baik-baik saja. Begini Pak Agus, saya kan ada masalah ini dengan rekan sejawat di sekolah. Terus Pak Agus kira-kira hari ini ada waktu apa tidak untuk ya sambil ngobrol santai lah gitu Pak Agus. Ya Pak Made ya, kebetulan saya ada waktu Pak Made ya. Mari kita cakap-cakap Pak Made ya. Nah, kemudian apa tujuan yang ingin Pak Made sampaikan terhadap diskusi atau percakapan kita hari ini Pak Made? Baik Pak Agus, begini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Agus. Kan kebetulan ada salah satu rekan saya di sekolah atau rekan sejawat saya masih menggunakan metode ceramah dalam melakukan pembelajaran di kelas Pak Agus. Oh, berarti permasalahannya bahwasanya ada rekan Pak Made ya, yang satu rekan itu
masih menggunakan metode ceramah ya. Nah, kemudian dari tujuan yang telah Pak Made sampaikan itu, coba ceritakan yang lebih dalam lagi Pak Made. Ya, permasalahan apa yang dihadapi seperti itu. Begini Pak Gus, seperti apa yang tadi saya sampaikan kan bahwa ada salah satu rekan sejawat saya di sekolah itu masih monoton dengan mengajarnya dengan cara ceramah saja. Nah, padahal di era zaman sekarang ini kan sudah era digital bagus. Jadi semestinya kan sudah menggunakan media yang lebih menarik sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan seperti itu bagus. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan permasalahan yang sampai Pak Made, bahwasanya yang pertama itu kan guru itu menggunakan metode ceramah seperti itu ya. Yang kedua, zaman sekarang itu seharusnya guru itu harus inovatif seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Made menghadapi situasi tersebut, Pak Made? Cara saya untuk mengatasi situasi ini bagus, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan individu secara individu dengan rekan saya supaya nantinya mau untuk mengikuti seperti perkembangan zaman seperti sekarang dalam mengajar sehingga bisa lebih menarik seperti itu bagus. Ya, jadi Pak Made itu melakukan pendekatan ya secara individu dengan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan nantinya ya, sehingga nanti pembelajaran yang disampaikan itu biar lebih inovatif seperti itu. Nah, kira-kira hambatan dan kesulitan apa yang Pak Made itu hadapi seperti itu? Begini Pak Gus, saya nilai dari rekan saya ini dia itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman bagus. Itu yang pertama, yang kedua dia ini memang tidak pernah mau untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan dirinya dalam pembelajaran di kelas itu bagus. Oh, berarti gini Pak Made, jadi hambatannya itu yang pertama itu bahwa guru itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian guru tersebut itu tidak mau mengikuti pelatihan ya, seperti waktu workshop seperti itu ya. Nah, apa rencana Pak Made untuk mencapai tujuan dan permasalahan tersebut? Begini, saya rencana akan memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada guru tersebut dan akan membimbing guru tersebut menggunakan bagaimana cara menggunakan laptop, bagaimana cara menggunakan proyektor, atau bagaimana cara mencari media-media pembelajaran yang menarik yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas sehingga kelas itu akan merasa lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih inovatif lah, seperti itu bagus. Ya, rencana Pak Made itu sangat jelas Pak Made ya, yaitu memberikan motivasi nantinya kepada rekan sejawat. Kemudian bagaimana nantinya Pak Made cara mengajarkan menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Made untuk menjaga komitmen dari rencana tersebut Pak Made? Begini, bagus, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat. Kemudian saya akan memantau perkembangan rekan saya tadi dan meminta umpan balik dari rekan sejawat lainnya yang sebelumnya sudah kami ajak berkolaborasi terkait menangani rekan kami yang seperti itu, dan rekan sejawat lainnya juga yang setidaknya bisa kami ajak berkoordinasi untuk membantu untuk melancarkan apa yang saya rencanakan seperti itu bagus. Ya Pak Made ya, Pak Made itu sudah memiliki komitmen yang dapat meningkatkan rekan sejawat ya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Made setelah mengikuti sesi diskusi ini, percakapan hari ini? Perasaan saya bagus, sudah merasa plong sekali dan saya sudah merasa refresh dan sudah menemukan beberapa ide-ide baru terkait hasil diskusi kita hari ini bagus. Ya. Sama juga Pak Made ya, saya juga merasa senang Pak Made ya, karena Pak Made sudah menemukan solusinya dari permasalahan itu seperti itu. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Made? Sementara tidak dulu bagus. Oh ya, kalau tidak saya tunggu ya nanti perkembangannya bagaimana nanti teman itu rekan sejawat Pak Made itu sudah berubah apa tidak seperti itu Pak Made ya.
Baik, terima kasih Pak Agus. Nanti saya akan coba terus memantau dan akan memberikan informasi kepada Pak Agus terkait perubahan yang sudah dilakukan oleh teman rekan sejawat, dan tentunya nanti ketika misalnya nanti saya kembali ada permasalahan, saya minta waktunya Pak Agus untuk bisa kembali saya ajak berdiskusi untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Agus. Oke Pak Made ya, dengan senang hati saya akan menerima Pak Made kembali lagi ya. Terkait dengan percakapan kita ya. Ya, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Made. Terima kasih Ya. Pak Agus. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Ya, tadi Pak Agus sudah melaksanakan coaching kepada Pak Made Arjana. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan 2 pertanyaan Pak Agus ya, pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Agus, apa saja saat coaching indikator ketercapaian yang Pak Agus inginkan? Ya baik, terima kasih Bu Puji ya sudah menjadi supervisor ya. Di coaching ini saya mengajukan pertanyaan dengan alur cerita Bu Puji ya, yaitu dengan pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan pada alur cerita itu yang saya ajukan dapat membantu coach nantinya untuk menggali, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya itu. Seperti itu Bu Puji. Baik Pak Agus. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan ya Pak Agus ya? Ya, tentunya sangat boleh Bu Puji. Ya baik. Menurut saya sebagai observer ya Pak Agus, pada proses coaching tadi Pak Agus dengan Pak Arjana sudah berjalan dengan baik, karena coaching yang dilakukan Pak Agus dengan Pak Arjana sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Agus juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Arjana sehingga Pak Arjana bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya ya Pak Agus ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak Agus ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching hari ini apa Pak Agus? Ya baik Bu Puji ya. Ya, kompetensi yang saya inginkan itu yang pertama adalah memahami lagi proses alur ceritanya Bu Puji. Ya, jika nanti suatu saat saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi, seperti itu Bu Puji. Baik Pak Agus, semoga untuk kedepannya kita akan bisa melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, coaching hari ini ya Pak Agus ya. Iya, Bu Puji. Baik, saya tutup observasi kita hari ini. Sekian Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak Made. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Made? Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Astungkare, sehat selalu Pak Made ya. Nah, begini Pak Made ya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai langkah awal ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Made ya, terkait dengan setelah coaching pada hari ini ya. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya. Kemudian pada coaching hari ini juga Pak Made sebagai coach ya, bersama coach nantinya saya akan mengamati dan menilai ya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana nantinya Pak Made itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada coach. Kemudian nantinya juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya itu sendiri ya. Nah, jangan lupa juga Pak Made ya, harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Pak Made, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan Pak Made ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang Pak Made ingin kembangkan, seperti itu Pak Made. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Tadi apa yang Pak Agus sampaikan tadi, bahwa saya akan berusaha meningkatkan kemampuan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Agus. Baik, ya, yang kedua Pak Made ya. Bagaimana menurut Pak Made ya tingkat kemampuan dalam coaching hari ini Pak Made? Ya, baik Pak Agus. Saya percaya Pak Agus,
peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching itu sendiri bagus. Ya, Pak Made ya, juga sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir Pak Made, dalam proses coaching ya, indikator yang bagaimana yang Pak Made inginkan dalam proses coaching hari ini? Yang saya inginkan dari coaching pada saat ini adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menghadapi permasalahannya seperti itu bagus. Ya, baik Pak Made ya, demikian dulu ya pra observasi kita hari ini. Silakan Pak Made hari ini melakukan coaching dengan coachingnya. Begitu Pak Made ya. Baik, terima kasih bagus. Ya, terima kasih. Semangat Pak Made ya. Oke, semangat bagus. Pagi Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Arjana. Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, Pak Arjana, ada yang ingin saya sampaikan Pak Arjana. Pak Arjana, apakah ada waktu? Baik Bu Puji, kebetulan hari ini saya jadwalnya kosong sekali Bu Puji. Terus apa sih yang ingin Bu Puji sampaikan dalam diskusi ini Bu Puji? Hal yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini Pak Arjana, saya memiliki permasalahan di sekolah Pak Arjana. Di sekolah itu dari tahun ke tahun tidak ada namanya perubahan ya dalam pembelajaran, karena banyak guru-guru belum menggunakan pembelajaran atau metode yang inovatif Pak Arjana. Baik, seperti tadi apa yang Ibu sampaikan bahwa ada di sekolah yang menggunakan pembelajaran tidak inovatif seperti itu ya Bu Puji ya. Nah sekarang coba ceritakan kembali Bu Puji lebih dalam masalah yang Ibu hadapi saat ini Bu Puji. Baik Pak Arjana. Nah permasalahannya saya hadapi di sekolah Pak Arjana ya. Saya lihat dari tahun ke tahun di sekolah itu tidak ada perubahan ya. Mengapa saya katakan tidak ada perubahan? Karena guru-guru saya amati itu tidak melakukan atau tidak menggunakan metode yang inovatif. Bahwa kita ketahui Pak Arjana, perkembangan zaman saat ini sudah sangat canggih ya. Banyaknya media-media dan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang ada di internet Pak Arjana. Baik, dari apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu mengatakan tadi tidak ada perubahan ya dalam melakukan pembelajaran di kelas, artinya tidak inovatif. Padahal di zaman era global yang seperti saat ini kan sudah semestinya guru itu akan lebih kreatif sehingga pembelajaran di kelas lebih menarik kan seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini Bu Puji? Nah untuk mengatasi masalah saya Pak Arjana, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak Arjana terlebih dahulu. Untuk saya akan mengajukan program-program kegiatan mendukung agar pembelajaran di sekolah itu bisa berubah dan bisa mengikuti perkembangan zaman Pak Arjana. Baik, tadi Ibu sampaikan akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, dengan teman sejawat sehingga bisa ada perubahan seperti itu ya Bu Puji ya. Nah terus sekarang Bu Puji, hambatan apa sih yang kira-kira Ibu Puji hadapi sekarang saat ini? Baik, hambatannya atau kesulitannya saya hadapi yang pertama sumber daya di sekolah sangat minim. Lalu yang kedua kurangnya guru-guru untuk mengembangkan dirinya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kurangnya juga kita komunikasi terhadap komunitas pembelajaran yang ada di luar sekolah kita. Seperti itu Pak Made. Baik, tadi Ibu sampaikan bahwa kurangnya ya minat ya, minat atau kemauan untuk mengikuti pelatihan seperti itu ya, kurang mau mengikuti perkembangan zaman seperti itu tadi Ibu sampaikan. Nah sekarang apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Baik, rencana saya Pak Made, pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu saya akan mengadakan seminar atau workshop, tapi saya lebih memilih seminar atau berpraktek baik kepada guru-guru. Lalu
saya mengajukan program itu kepada rekan-rekan guru. Kita berkoordinasi, berkolaborasi kepada rekan-rekan guru untuk dapat mengikuti praktik baik yang saya adakan, Pak Made. Nah, tadi Bu Puji sampaikan bahwa Bu Puji itu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk memperbaiki atau supaya kedepannya proses belajar lebih baik, kan seperti itu, Bu Puji. Nah, sekarang komitmen apa yang Ibu Puji akan lakukan untuk melakukan rencana dari Bu Puji tadi sampaikan? Ya, baik, komitmen saya itu saya akan terus melakukan praktik baik ini secara berkala dan konsisten agar sekolah kita dan guru-guru dan rekan sejawat yang ada di sekolah itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana teknologi di bidang IT terutama, biar kita bisa mengikuti perkembangannya tersebut, Pak Arjali, dan guru-guru bisa konsisten mengembangkan dirinya agar pembelajaran di sekolah itu bisa menjadi lebih inovatif dan menyenangkan. Baik, tadi Ibu bilang bahwa Ibu akan membimbing secara konsisten, ya, seperti itu yang Ibu tadi sampaikan, supaya kedepannya kita lebih inovatif seperti tadi apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab Ibu Puji terhadap rencana aksi Bu Puji? Siapa saja yang dapat membantu melaksanakan rencana Bu Puji? Baik, tanggung jawab saya dalam melaksanakan rencana ini, Pak Made, saya akan tetap lakukan ini secara berkala. Saya akan mengatur jadwal praktek-praktek baik yang akan saya lakukan agar guru-guru itu bisa mengikuti praktek baik itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan secara berkala, Pak Made. Lalu siapa saja yang membantu saya dalam mengatasi rencana ini? Nah, yang membantu saya yaitu yang pertama kepala sekolah, karena kepala sekolah sangat mendukung program saya. Lalu rekan guru yang telah berkolaborasi, mau diajak berkolaborasi dengan saya, dan teman-teman semuanya, Pak Made. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan tadi dapat saya pahami bahwa Ibu akan membuat jadwal terkait pembelajaran yang inovatif yang Ibu sampaikan, dan Bu Puji akan membantu dan berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat yang akan membantu melaksanakan rencana yang Ibu lakukan. Nah, terus sekarang setelah kita melakukan diskusi ini, perasaan Bu Puji apa? Setelah saya melakukan diskusi dengan Pak Made, saya merasa lega atau merasa plong karena sudah berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Semoga ke depan permasalahan ini bisa semoga ke depan saya bisa mendapatkan perubahan di sekolah. Seperti itu, Pak Made. Ya, baik, apa yang tadi Bu Puji sampaikan saya akan tunggu, Bu Puji. Saya akan tunggu hasil kemajuan dari rencana Bu Puji yang akan Ibu Puji lakukan, Bu Puji. Baik, Pak Made. Nanti, tapi Pak Made, jika saya ada permasalahan lagi, apakah boleh saya meminta waktunya, Pak Made? Oh, boleh, tentu saja boleh sekali, Bu Puji. Apapun nanti ketika ada kendala lagi, ayo mari kita bersama-sama untuk melakukan diskusi kembali untuk nantinya membuat rencana ini bisa lebih baik lagi, seperti itu, Bu Puji. Ya, baik, Pak Made. Terima kasih, Pak Made, atas waktunya. Terima kasih, sama-sama, Bu Puji. Terima kasih. Pagi Pak Made, bagaimana kabarnya hari ini Pak Made? Selamat pagi, Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Astungkare, sehat selalu Pak Made ya. Nah, begini Pak Made ya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai langkah awal ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Made ya, terkait dengan setelah coaching pada hari ini. Ya. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Ya. Kemudian pada coaching hari ini juga Pak Made sebagai coach ya, bersama coaching nantinya saya akan mengamati dan menilai ya
sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana nantinya Pak Made itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada coaching. Kemudian nantinya juga bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya itu sendiri. Ya. Nah, jangan lupa juga Pak Made ya, harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Pak Made, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan Pak Made ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang Pak Made ingin kembangkan? Begitu Pak Made. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Tadi apa yang Pak Agus sampaikan tadi bahwa saya akan berusaha meningkatkan kemampuan kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agus. Baik, ya, yang kedua Pak Made ya. Bagaimana menurut Pak Made ya tingkat kemampuan dalam coaching hari ini Pak Made? Ya, baik bagus. Saya percaya bagus. Peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching itu sendiri bagus. Ya, Pak Made ya. Juga sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir Pak Made, dalam proses coaching ya, indikator yang bagaimana yang Pak Made inginkan dalam proses coaching hari ini? Yang saya inginkan dari coaching pada saat ini adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menghadapi permasalahannya seperti itu bagus. Ya, baik Pak Made ya, demikian dulu ya pra observasi kita hari ini. Silakan Pak Made hari ini melakukan coaching dengan coachingnya. Begitu Pak Made ya. Baik, terima kasih bagus. Ya, terima kasih. Semangat Pak Made ya. Oke, semangat bagus. Selamat pagi Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini Bu Puji? Selamat pagi juga Pak Arjana, kabar saya sehat, sehat dan bahagia Pak Arjana. Nah, kabar Pak Arjana bagaimana ya? Astungkare, kabar saya baik Bu Puji. Nah baik Bu Puji, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Puji. Baik Pak Made. Yang pertama itu adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam melakukan coaching nanti Bu Puji. Nah yang kedua, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nantinya Bu Puji. Nah bagaimana Bu Puji memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee nantinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan yang berikutnya adalah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang nantinya Bu Puji ingin kembangkan gitu Bu Puji. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini Pak Made, saya ingin meningkatkan kesadaran penuh dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Made. Ya baik, pertanyaan kedua Bu Puji, bagaimana menurut Bu Puji tingkat kemampuan dalam coaching hari ini? Saya percaya peningkatan dalam merumuskan pertanyaan yang berbobot serta sangat berguna dalam proses coaching Pak Made. Ya, baik Bu Puji. Nah kemudian pertanyaan terakhir dari saya Bu Puji, dalam proses coaching indikator yang bagaimana yang Bu Puji nanti inginkan dalam coaching hari ini? Baik, saya ingin coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching itu dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam permasalahannya Pak Made. Nah demikian dulu Bu Puji ya pra observasinya. Nah silakan Bu Puji melakukan coaching kepada coachingnya. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih kembali Pak Made. Sama-sama. Selamat pagi Pak Agus, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Puji, kabar saya astungkare baik Bu Puji. Bagaimana dengan Bu Puji kabarnya Bu Puji? Kabar saya juga alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Pak Agus.
Begini Bu Puji, ya, ada yang saya ingin sampaikan Bu Puji. Ya, Baik Pak Agus. apakah Bu Puji ada waktu Bu Puji? Ada Pak Agus. Apa yang ingin disampaikan Pak Agus? Ya begini Bu Puji ya, saya ingin mencari solusi Bu Puji ya dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya ya. Yaitu salah satunya ada rekan saya Bu Puji, dia saat mengajar itu masih menggunakan metode konvensional Bu Puji, seperti itu. Iya, baik. Berarti ada salah satu rekan guru dari sekolah Pak Agus ya yang melakukan metode masih menggunakan metode konvensional ya Pak Agus ya. Iya. Benar? Benar. Ya. Baik. Nah, apakah tujuan dari diskusi kita hari ini Pak Agus? Ya tujuannya adalah mencari solusi Bu Puji ya. Dengan tujuannya itu mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Puji, seperti itu. Baik. Nah, dari tujuan yang Bapak inginkan, coba ceritakan lebih dalam apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus? Ya begini Bu Puji ya. Tadi kan saya sampaikan bahwasanya bahwa di sekolah saya itu bahwasanya ada rekan guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar, dia menggunakan metode ceramah juga, seperti itu. Artinya itulah permasalahannya Bu Puji. Kemudian padahal di era sekarang itu kan padahal era zaman digital, seperti itu Bu Puji. Oh, baik Pak Agus. Ya, dari permasalahan yang saya pahami ya Pak Agus ya, masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional. Dan kita ketahui perkembangan zaman ini sudah semakin canggih ya Pak Agus ya. Berarti tidak ada perubahan Pak Agus ya. Baik Pak Agus, bagaimana cara mengatasi situasi dari permasalahan ini Pak Agus? Cara mengatasinya itu Bu Puji yaitu dengan melakukan pendekatan individu Bu Puji. Tuh, dengan guru tersebut lalu nantinya akan memberikan bimbingan nantinya pada guru tersebut supaya dia mampu menggunakan media yang inovatif, seperti itu Bu Puji. Oh, baik. Dari situasi atau cara menghadapi situasi Pak Agus itu adalah yang pertama melakukan pendekatan individu ya Pak Agus ya, dengan membimbing dia agar dia bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan media yang inovatif ya Pak Agus ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Agus kira-kira apakah ada hambatan atau kesulitan dalam menghadapi permasalahannya Pak Agus? Ya, hambatannya itu yang pertama itu gini, mungkin guru itu belum mengikuti perkembangan zaman ya, padahal di zaman sekarang itu kita bisa menggunakan zaman di era digital, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu guru itu sulit berkembang, artinya tidak mengikuti pelatihan seperti workshop, seperti misalkan pelatihan dia bagaimana menggunakan kanvas, seperti itu Bu Puji. Ya, baik. Dari hambatan yang saya pahami ya Pak Agus ya, guru itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman Pak Agus ya. Lalu yang kedua, guru itu tidak mau mengembangkan dirinya. Baik, dari kesulitan itu Pak Agus, apa rencana untuk mengatasi permasalahannya Pak Agus itu? Rencana saya sih rencananya lah ingin memberikan motivasi kepada rekan guru tersebut. Nah kemudian seperti yang apa yang saya sampaikan tadi itu, membimbing guru tersebut ya dengan cara bagaimana misalkan dia belum bisa menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor, kemudian bagaimana dia nantinya caranya mencari media-media pembelajaran yang inovatif di internet sehingga pembelajaran yang dia lakukan nantinya itu bisa aktif di kelas, seperti itu. Oh, baik. Nah, rencana yang Bapak Agus sampaikan sudah sangat jelas dan itu bagus sekali Pak Agus ya. Baik, sekarang bagaimana Bapak menjaga komitmen dari rencana yang telah Pak Agus sampaikan tadi? Begini Bu Puji ya, saya ingin mencoba untuk mendampingi guru tersebut secara konsisten ya, sampai guru tersebut itu benar-benar mampu merubah metode yang saya sampaikan tadi itu, yang merubah metode itu sehingga metodenya itu dia metode yang lebih kreatif. Artinya nantinya guru itu bisa mengembangkan melalui media-media yang ada di internet, seperti itu. Oh, baik. Nah, dari komitmen Pak Agus itu berarti sudah membimbing guru tersebut ya, untuk dapat berubah menggunakan metode yang lebih inovatif atau kreatif lagi. Nah, baik Pak Agus, bagaimana Pak Agus
bertanggung jawab terhadap rencana Pak Agus dan siapa saja yang membantu menjaga komitmen dari rencana Pak Agus tersebut? Saya akan begini Bu Ji, akan berkoordinasi nantinya dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Nah, kemudian saya akan membantu perkembangan itu secara berkala. Kemudian meminta umpan balik kepada rekan sejawat juga. Seperti itu Bu Ji. Baik, bagus sekali ya komitmen yang disampaikan oleh Pak Agus karena sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, Pak Agus, bagaimana perasaan Pak Agus dalam diskusi hari ini, Pak Agus? Ya, saya merasa flow Bu Ji ya. Kemudian flow, kemudian merasa tenang, sudah mendapatkan solusi kemudian dari permasalahan yang saya sampaikan hari ini Bu Ji. Seperti itu. Baik, saya juga merasa senang ya Pak Agus ya, karena Pak Agus sudah mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Agus hadapi dan menemukan menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang telah Pak Agus hadapi juga. Baik Pak Agus, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Agus? Tidak Bu Ji, tidak. Baik, jika ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Agus boleh bertemu dengan saya lagi. Berarti cukup sekian ya diskusi hari ini Pak Agus ya. Oke, sekian Pak Bu Ji. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Ji ya. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak Made. Ya, baik Bu Puji. Tadi kan Bu Puji kan sudah melakukan coaching dengan Pak Agus. Nah, sebelum saya tutup, saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Bu Puji pasca observasi yang sudah tadi Bu Puji lakukan. Ya. Nah, yang pertama, saat coaching, apa saja indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Puji? Baik Pak Made. Di saat coaching, saya sudah mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta Pak Made. Lalu saya juga sudah mengajukan pertanyaan kepada coach, yaitu sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Made. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah dapat direspon oleh coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak Made. Baik Bu Puji, tadi Bu Puji sudah sampaikan bahwa Bu Puji sudah melakukan dengan alur kita ya. Dengan Bu Puji menyampaikan juga dan sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Puji ya. Nah, baik Bu Puji, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu Puji? Boleh Pak Made. Baik Bu Puji. Nah, menurut saya sebagai observer Bu Puji ya, proses coaching yang telah dilakukan dengan Pak Agus sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Made. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Nah, Bu Puji sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agus, sudah melakukan proses coaching dengan prinsip coaching. Ya, baik Bu Puji, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching hari ini Bu Puji? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching ini ya Pak Made ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih memahami dan mendalami lagi apa itu alur tirta Pak Made, agar jika saya melakukan coaching lagi agar bisa sesuai dengan alur tirta dan berjalan dengan sempurna dan baik Pak Made. Iya, baik, itu harapan Bu Puji tadi yang Bu Puji sampaikan ya. Baik Bu Puji, semoga untuk kedepannya Bu Puji bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Puji ya. Untuk hari Bu Puji, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak Made. Terima kasih, Bu Terima Puji. kasih Iya. kembali. Dari coaching kita hari ini, kita dapat simpulkan. Yang pertama, sebagai observer, kita harus benar-benar bisa mengamati proses coaching agar sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Yang nomor 2, sebagai coach, kita harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sebagai coach, kita harus bisa merespon dan menanggapi
yang diajukan oleh coach. Terima kasih telah menonton video kami. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.